Terima kasih pemirsa, Anda masih di bisnis Anda, pastinya bersama saya Desintia dan bintang tamu kita hari ini Bang Fajri. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih Bang Fajri sampai sudah mengandung bawang. Sekarang mungkin kita lebih santai lagi, dan dari tadi saya sudah penasaran nih pemirsa sama rasa opak singkong yang ada di sini. Mungkin saya boleh coba? Boleh. Boleh ya. Langsung aja dimakan. Izin ya pemirsa ya. Nah, ini opak singkong pasti terbuat dari singkong ya. Ini ada rasa, oh ini ya, ini rasa barbecue. Tuh, jadi rasanya ada asin, pedas ya. Ya, jagung manis. Oh, tapi ini biasanya yang paling bestseller rasa apa? Asin sama barbecue. Asin sama barbecue ini, jadi dia bestsellernya nih ya, barbecue ya. Kita coba aja ya pemirsa ya. Nggak sabar dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, enak. Ini pas banget sih buat generasi muda. Generasi muda zaman sekarang. Enak banget, nih pakai nasi juga, dijadiin kerupuk juga enak juga betul. ya. Iya betul, pakai bakso juga bisa gitu. Dan ini emang cocok banget buat teman-teman yang lagi kuliah, skripsian gitu kan. Jadi kadang di kampus pun sambil belajar sambil nyemil. Satu lagi kali ya, soalnya enak banget. Maaf ya. Nah, di sini nih ada sesuatu yang menarik. Ini SD, SMP, SMA. Ini gimana maksudnya nih? Bisa dijelasin nggak sih Bang Fajri? Itu waktu itu konsepnya itu terkait, kan orang bisa dibilang tengil itu mindsetnya kayak tengil banget sih lo gitu kan. Nah, itu kayak seberapa tingkatan tengil lo gitu kan. Jadi ini semacam gift kepada orang gitu kan, buat orang. Jadi misalkan aku mau ngasih ke kakak gitu kan, Kak Desi tuh tengilnya seberapa persen sih gitu, tingkatannya tingkat SD, profesor gitu. Oh gitu. Jadi kalau tengil banget mungkin bisa di checklist yang profesor gitu ya? Iya, paling tinggi. Jadi dia udah belajar banyak tentang ketengilan. Sebenarnya ini konsep yang tengil-tengil ini tuh dari mana sih konsep Bang Fajri sendiri? Awalnya itu aku punya nama bukan ini gitu kan. Terus aku mau rubah, karena kan waktu itu bisnis partner, akhirnya aku sendiri. Nah, otomatis aku harus merubah itu kan. Nah, awalnya aku mau ngambilnya itu temil kalau nggak salah gitu kan. Cuma kata temen kayak, kenapa nggak tengil aja, lu kan tengil di kampus gitu kan. Dipikir-pikir, iya juga ya, karena pengucapan yang mudah itu bisa gampang diingat. Dan alhamdulillah ya teman-teman jadi gampang ingat gitu. Iya. Tuh si tengil gitu. Terus juga ini ada yang unik. Yang tahukah kamu itu yang di sini. Apa tuh? Oh, tahukah kamu? Oh, ini nih pemirsa ada bacaannya di sini. Tahukah kamu singkong dapat melancarkan pencernaan agar lemak membandel terbuang dari tubuh dan kamu makin terlihat lebih ideal di mata dia. Wah, berarti betul tadi konsep kalau kita mau diet makan si tengil ini konsepnya bisa ya. Terus katanya menyembuhkan migrain nih, buat pemirsa yang punya migrain bisa juga makan ini akibat mikirin mantan. Jadi udah konsepnya tengil banget. Dan sumber vitamin C untuk mencerahkan wajah biar kamu mencerahkan wajah biar kamu di hadapan si mantan itu wajahnya cerah banget gitu ya. Iya, jadi mantan nyesel. Oh, ini jadi makanan sekaligus skincare alami bagi kita. Konsepnya memang tengil banget ya, emang nih Bang Fajri hebat banget. Oke deh Bang Fajri, ini kan udah ada beberapa varian rasa. Mungkin Bang Fajri punya beberapa konsep lagi nih, apa udah memikirkan konsep lagi mau bikin apa lagi ya di tengil snack ini? Kalau untuk konsep baru, kebetulan aku udah buat, cuma memang belum launching. Aku buat cilok buah. Cilok? Buah. Iya, jadi aku mau buat cilok itu, ya tadi aku bilang sehat gitu kan. Aku jual di sana, terus konsepnya memang cilok itu dibuat dengan sari buah. Kalau bisa juga dengan isian buah juga. Dan rencananya mungkin mau diinovasi dengan vla juga. Jadi bukan pakai saus, bukan pakai bumbu kacang. Menarik ya. Jadi ciloknya pakai vla. Vlanya itu buah-buahan juga. Ih, menarik banget pemirsa. Mungkin nanti kita bisa tunggu nih varian terbaru dari tengil snack ini. Nah, tadi kan harapan untuk tengil snack ini semoga nanti bertambah lagi varian-variannya. Dan sementara untuk cita-cita Bang Fajri sendiri ini mungkin punya cita-cita apa? Atau ingin membangun restoran cilok goang atau apa gitu. Mungkin punya cita-cita seperti itu Bang Fajri?
Kalau cita-cita pastinya sebenarnya pengen jadi pengusaha ya gitu kan. Mungkin kebanyakan anak muda punya prinsip gue habis kuliah kerja gitu kan. Tapi kalau aku mikir kayaknya lebih bagus kalau habis kuliah ya buka lapangan pekerjaan gitu kan. Karena didikan seorang pendidik itu ya menghasilkan pekerjaan untuk orang lain gitu kan, bukan mencari pekerjaan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa kita bisa kerja juga dan bisa menghasilkan lapangan pekerjaan juga. Jadi bisa balance gitu kan. Kalau bisa, aku juga berharap punya banyak outlet di seluruh Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, semoga nanti cita-cita dari Bang Fajri ini tercapai. Dan pastinya memang seperti saat ini kita tahu Bang Fajri bahwa lapangan pekerjaan udah sulit ya. Betul. Jadi tadi cita-cita Bang Fajri sudah bagus sekali, ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Wah, mungkin Bang Fajri ini punya motivasi bagi generasi zaman sekarang nih yang hobinya nih kebanyakan kaum rebahan katanya Bang Fajri. Mungkin punya motivasi yang bisa disampaikan untuk para kaum zaman sekarang ini. Iya. Mungkin buat teman-teman juga ya, banyak juga teman aku yang sharing, jadi modalnya berapa usaha gitu kan, jadi gimana sih usahanya kok bisa lancar gitu kan. Sebenarnya kita kuat-kuatin diri gitu kan, dimana ada cobaan. Kemarin juga di masa pandemi aku sempat tutup toko 4 bulan gitu kan, terus juga ya semuanya merasakan gitu ya, kalau misalkan kita mau ngeluh, kita bakal malu gitu, semua orang juga sama gitu kan. Dan teman-teman terkait modal juga, jadi gue nggak bisa berkembang nih karena nggak punya modal. Sama, aku dulu modal cuma hanya 150.000, tapi gimana kita ngatur uang itu, kita kumpulin, bikin kemasan kayak gini kan nggak murah gitu kan. Aku harus nabung juga gitu kan. Kebetulan alhamdulillah aku dapat uang dari beasiswa juga aku kumpulin gitu kan. Jadi banyak cara sebenarnya buat teman-teman ngembangin bisnis. Nggak harus langsung besar gitu kan. Kayak mungkin teman ada yang bisnis bimbel. Kita bisa ngambil contoh, nggak usah bimbel yang harus punya tempat gitu kan, harus punya pengajar. Bisa dari diri sendiri, terus juga hanya ke warga-warga tetangga sekitar gitu kan. Dan dari situ mulut ke mulut semakin banyak, bisa semakin besar gitu. Jadi buat anak muda sekarang, jangan berhenti untuk malu, minder ataupun nyerah gitu kan, karena dari hal kecil bisa menjadi besar. Ya. Wah, nah begitu ya pemirsa. Jadi untuk para pemuda-pemudi zaman sekarang nih tetap semangat, jangan pernah malu tadi ya. Betul. Kata Bang Fajri, jangan pernah malu untuk memulai usaha, karena kalau malu kita tadi katanya nggak bisa dapat apa-apa juga. Iya, ya Bang Fajri. Kalau malu bakalan lapar nanti. Betul sekali. Nah Bang Fajri, ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh netizen nih. Udah siap ya untuk dijawab ya Bang Fajri ya. Yang pertama nih Bang Fajri, kenapa sih milih usaha opak? Kenapa? Kenapa coba? Kalau milih kenapa opak itu karena konsepnya juga tagih snack ya gitu kan. Karena aku mau ngambil hal yang simpel gitu kan. Anak kampus ketika di kosan malas keluar gitu kan. Ada cilok, ada opak yang tinggal dimasak ataupun tinggal dibuka langsung dimakan. Jadi memang aku ngambil konsep-konsep untuk orang yang mageran gitu. Aku buat makanan konsepnya yang memang buat kalangan menengah gitu kan, atau misalkan kalangan atas yang memang mereka percaya akan kebersihannya gitu kan. Mungkin kuantitinya sedikit, tapi kualitasnya, rasanya, dan kebersihannya itu terjual gitu. Jadi aman lah untuk cemilan-cemilan keluarga gitu kan. Misalkan cemilan untuk nemenin hari libur, weekend gitu kan. Jadi cocok banget buat saat hujan gitu kan, cilok goang, cilok crispy gitu. Jadi itu konsep yang memang dibuat untuk teman-teman yang mager. Buat tadi yang kaum rebahan itu ya Bang Fajri? Iya, jadi nggak apa-apa ada kaum rebahan karena menguntungkan buat saya.
Oke deh, nah tadi memang ini kan tadi kemasannya udah oke banget. Terus juga kita buat nyemil nggak harus ngegoreng lagi, nggak harus apa ya. Iya, Kalau opak ya kita kalau lagi opak ngerjain langsung. tugas, lagi apa langsung aja sambil nyemil. Betul ya Bang Iya, Fajri? kadang bisa dipakai buat oleh-oleh juga gitu kan. Terus bisa buat kayak kita mau berangkat ke kampus atau kemana bisa sambil nyemil Oh, iya, di betul. mobil, di motor. Iya, jadi kita nggak harus ribet-ribet buat ngegoreng atau apa ya. Iya, betul. Mantap. Oke deh. Ini waktu Bang Fajri memulai bisnis ini nih kayak bikin cilok maupun opak pernah gagal nggak sih kayak seandainya nih cilok ini tuh jadi bantet kek atau rasanya nggak enak gitu pernah nggak ada kegagalan kayak gitu Bang Fajri? Kalau kegagalan pasti pernah gitu kan. Awalnya pas cari resep pun itu dari rasa kita masih berubah-berubah gitu kan. Yang kuantitinya segala macamnya itu kita masih takarannya kayak semacam firasat gitu kan. Tapi kalau sekarang kita udah kayak profesional lah gitu kan. Kita timbang misalkan ininya berapa kilo, ininya berapa kilo gitu kan. Cuma dalam produksi pun kita banyak banget cobaan kayak misalkan ciloknya kayak pernah nggak matang gitu kan, dapat komplain. Cuma ya kita sebagai pemilik gitu kan, kita kasih tahu gitu kan, bisa direbus lagi gitu kan, atau diapain lagi. Dan itu pasti untuk udah sampai yang sekarang gitu kan, itu banyak prosesnya dari mulai kekenyalannya gitu kan. Mungkin kalau aci pada umumnya terlalu kenyal, bahkan ada yang bilang, jadi kok lu bisa sih lembut gitu kan, kalau gue bikin itu membal gitu loh, kayak bekel. Nah, itu buat nemuin resep itu juga nggak gampang, butuh proses gitu kan. Akhirnya ketemu resep yang oke, dan ciloknya juga rasanya udah pas gitu ya. Udah, jadi udah ketemu sampai sekarang. Pasti banyak banget proses kegagalannya gitu kan. Apalagi ketika mungkin di toko ya, karena kita berhadapan langsung dengan customer, itu pasti ada aja yang tiba-tiba yang nggak suka yang terlalu pedas, padahal kan emang udah dibilang ini cilok pedas gitu kan. Jadi macam-macam lah karakter customer juga gitu. Oke, jadi tadi ya udah ada resep-resep yang khusus yang Bang Fajri buat ya, takarannya harus pas, terus mungkin cabenya juga harus pas, mungkin harus berapa biji cabe gitu ya, biar pedesnya juga Iya. pas, nggak beda-beda gitu ya Bang Fajri. Emang kadang nih, ini pengalaman saya sendiri ya Bang Fajri ya, seandainya beli seblak nih ya, dibikin sama si A, terus dibikin sama si B, karena rasanya juga suka beda Iya ya. betul, beda tangan beda rasa biasanya. Iya, jadi ini harus tangan Bang Fajri biar rasanya enak ya. Oke deh nih Bang Fajri, kalau sehari Bang Fajri bisa memproduksi berapa banyak cilok atau berapa banyak opak? Kalau untuk produksi karena aku sambil kuliah gitu kan, aku ngambil waktu libur paling seminggu sekali aku produksi. Biasanya kalau untuk berapa pieces tuh biasanya banyak ya, karena banyak itu bisa sampai ratusan gitu kan. Tapi karena aku kan dikemasnya langsung isinya banyak gitu kan, jadi paling banyak itu ya sekitar 50 atau 100 sepak gitu dalam seminggu, dan itu harus habis di minggu itu gitu kan. Jadi kalau opak pun bisa sampai 50 sampai 100 juga dalam sekali produksi. Tapi kalau misalkan 50 itu 50 pak, otomatis dikali berapa isian ya gitu kan, bisa sampai ratusan gitu kan. Dan itu pasti harus dibantu sama karyawan. Jadi nggak bisa sendiri ya Bang Fajri? Iya, karena prosesnya yang panjang, pembuatannya yang masih manual gitu kan. Jadi kita mengandalkan tenaga dari kita sendiri, bukan mesin. Tapi itu 100 pak setiap minggunya pasti sold ya? Iya, habis. Alhamdulillah. Nah, mungkin Bang Fajri bisa promosikan lagi nih, kita warga Kabupaten Bekasi khususnya, atau yang ada dari Aceh tadi sampai Papua, pengen beli si Tengil Snack ini dari mana sih Bang Fajri? Kalau beli bisa langsung berkunjung di store Tengil Snack sendiri, itu ada di Gelar Warung Grand Wisata Tambun Bekasi. Yang mungkin teman-teman yang lagi main ke Bekasi bisa mampir ke sana. Tempatnya juga oke banget, terus instagramable juga. Pokoknya konsepnya semi outdoor, dan buat teman-teman yang mungkin ada terkendala jarak bisa melalui Instagram @tengilsnack ataupun bisa juga di Shopee.
di Shopee di Tengil Snack. Di Tengil Snack. Oh, dan untuk harganya sendiri nih Bang Fajri, untuk yang opak maupun yang cilok ini berapa satu patnya? Kalau untuk opak aku jual dengan harga 15.000. Dan kalau cilok bervariasi kan, ada yang mozzarella, ayam pedas, original. Itu range harganya dari 15.000 sampai 25.000. Oh gitu. Oke deh, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Fajri sebelum kita berakhir di bisnis Anda hari ini. Mungkin harapannya untuk ke depan, untuk Tengil Snack ini seperti apa Bang Fajri? Harapannya semakin ke depan itu ya pasti pengennya semakin maju ya. Terus punya banyak cabang, terus bisa membuka lapangan pekerjaan baru lagi gitu kan. Dengan harapan minimal ada outlet di masing-masing kota kayak gitu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan pastinya nanti Tengil Snack nggak cuma di Jawa Barat, semoga ya. Betul, jadi nggak perlu ngirim-ngirim lagi karena udah ada di setiap daerah. Wah, mungkin nanti pemirsa di rumah bisa franchise. Iya, betul banget. Kalau mau franchise bisa ya? Bisa. Nanti mungkin bisa langsung DM aja Instagram Bang Fajri ya. Dan pemirsa, sudah kita lewati tadi beberapa segmen, ada segmen pertama, kedua, dan ketiga. Dan tadi juga maaf ya pemirsa, saya sudah mencoba Tengil Snack ini. Dan untuk pemirsa yang ingin mencoba juga, jangan lupa tadi datang ke outletnya langsung yang ada di Tambun. Dan bisa juga lewat Shopee tadi ya, di Tengil Snack. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan bisnis Anda bersama saya Desintia Inten. Dan nanti kita akan bertemu di bisnis Anda di episode selanjutnya. Pastinya dengan kehadiran bintang tamu yang pastinya tidak kalah luar biasa seperti hari ini. Terima kasih, saya Desintia Inten dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.